Kebakaran di lapak pengolahan sampah plastik, 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Rumah sakit kebobolan pedagang asongan berjualan di ruang isolasi COVID-19. Satu buah durian khas Bangka Barat terjual 10 juta rupiah dalam lelang. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program A-News siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah siapkan beragam informasi lain yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama dari rekan saya Lovia Nadian. Lovi, silakan. Baik, terima kasih Fandi. Pemirsa, pelaku yang mencabuli gadis berusia 14 tahun di tempat wisata di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku melakukan aksi bejatnya usai berpesta miras dan mengancam akan membunuh korban. Selain itu, warga yang tengah menjalani isolasi mandiri COVID-19 ditemukan tewas di teras rumahnya di kawasan Kota Medan, Sumatera Utara. Semuanya kami rangkum dalam A-News yang selengkapnya. Kebakaran hebat melanda lapak pengolahan sampah plastik di Desa Jatisari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perlu teknik khusus untuk memadamkan api yang melahap material plastik. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh material plastik di lapak rongsokan di Desa Jatisari, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran dilaporkan warga terjadi pada pukul 2 dini hari. 1 jam kemudian, 7 unit pemadam kebakaran tiba ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas damkar mengaku kewalahan memadamkan api karena butuh teknik khusus untuk memadamkan api yang melahap material plastik. Akhirnya setelah 4 jam, api berhasil dipadamkan. Meski demikian belum diketahui penyebab kebakaran. Kesulitannya itu ya memang ini kan plastik izin, jadi kita memang harus menggunakan teknis khusus karena ini memang plastik tidak bisa langsung cepat padam seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah tercover kok. Akibat sopir memaksa mengemudi dalam kondisi mengantuk, sebuah truk bermuatan bata hebel terguling usai menabrak separator busway di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan. Kerasnya hantaman membuat separator busway hancur dan muatan truk berserakan di badan jalan. Badan truk pengangkut bata hebel melintang di jalur Transjakarta, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, usai terlibat kecelakaan tunggal. Truk yang menabrak separator busway mengakibatkan separator hancur dan muatan truk berceceran di badan jalan. Kecelakaan dipicu sopir yang memaksa mengemudi dalam keadaan mengantuk, sehingga kehilangan kendali dan menabrak separator. Kau kan lurus, terus aku agak ngantuk dikit ada gitu Pak ya. Terus aku lurus, pas aku mau belok ke sini kagok gitu Pak. Terus aku buang sedikit malah langsung naik Pak. Upaya evakuasi truk dilakukan dengan memindahkan seluruh muatan bata hebel ke mobil petugas Ditlantas Polda Metro Jaya. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Cawang mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Pengendara motor gede menabrak pemotor perempuan di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Insiden ini menyebabkan korban tewas di tempat.
Seorang pengendara perempuan ditabrak rombongan motor gede atau moge di Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Akibat peristiwa ini, korban yang berusia 49 tahun tewas di tempat. Kamera pengawas merekam detik-detik peristiwa kecelakaan maut ini. Diduga pengendara perempuan mengurangi kecepatan saat hendak berbelok ke arah kiri jalan. Dari arah belakang, seorang pengendara moge melaju di lajur yang sama. Lantaran kurang waspada, pengendara motor besar itu menabrak korban hingga kedua motor terseret ke depan. Ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saudari H berhenti karena hendak berbelok ke kiri. Diduga kurang waspada, akhirnya saudara AS menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saudari H. Akhirnya saudari H terpental dan mengalami benturan di kepala sehingga mengalami pendarahan di kepalanya. Akibatnya saudari H meninggal di TKP, sementara saudara AS hanya mengalami luka ringan saja. Jasad korban dibawa ke RSUP Fatmawati untuk divisum, sementara pengendara yang menabrak korban diperiksa di Mapolres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah mobil jenis sedan menabrak ke pembatas jalan di penyekatan Kota Tasikmalaya, Bandung, Jawa Barat. Aksi ini terekam kamera pengawas jalan dan kini polisi tengah menyelidikinya. Sebuah mobil sedan terekam ugal-ugalan saat melintasi jalan di kawasan pembatasan penyekatan Kota Tasikmalaya dan Bandung. Mobil melaju cukup kencang dan menabrak sejumlah pembatas jalan sehingga menghentikan kendaraan di sampingnya. Pengemudi yang tidak berhenti langsung tancap gas ke arah Bandung. Sementara pengendara lainnya turun dan merapikan kembali pembatas jalan yang berantakan. Kejadian ini terjadi pada Minggu sore kemarin dan polisi tengah menyelidikinya. Di jalan ini sedang tidak dilaksanakan penyekatan, tidak ada petugas yang sedang berdiri. Kalau ada petugas yang berdiri, ya dimungkinkan mungkin ada terjadi juga kecelakaan karena tidak hati-hatinya kendaraan yang melaju, ya. Karena yang melaju bisa saja orang tersebut lagi tidak konsentrasi, lagi mabuk bisa juga, gitu, sehingga atau bagaimana sehingga bisa terjadi kecelakaan. Menurut data dari petugas, aksi tabrak pembatas jalan di pos penyekatan batas Kota Tasikmalaya ini sudah sering terjadi. Diduga para pengendara tidak melihat adanya pembatas jalan karena posisi pos penyekatan berada setelah tikungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 2 pria yang mencabuli gadis berusia 14 tahun saat berada di tempat wisata Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku melakukan aksi bejatnya usai berpesta miras dan mengancam akan membunuh korban. Tak kuasa menahan pilu dan kesal, ibu dari korban pencabulan pingsan di Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu ini pingsan saat melihat 1 dari 2 pelaku pencabulan yang berhasil ditangkap polisi. Agung, pemuda berusia 20 tahun ini diamankan karena mencabuli seorang anak berusia 14 tahun di dalam sebuah mobil di kawasan wisata Tanjung Bayam. Pelaku dibekuk saat berada di rumahnya di kawasan Jalan Kelapa 3, Kota Makassar. Pelaku dengan korban bertemu salah satu tempat di kota Makassar, tepatnya di Goria. Pelaku bersama rekan-rekannya membawa korban di salah satu tempat wisata yang ada di kota Makassar, tempatnya di Tanjung Bayam. Lalu pelaku setelah sampai melakukan pesta miras di pinggir pantai. Lalu pelaku mempergoki salah satu rekannya di dalam mobil telah berbuat cabul di dalam mobil. Lalu pelaku ikut serta dalam mencabuli korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal 15 tahun penjara. Kini polisi mengantongi identitas pelaku lainnya dan tengah memburunya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Warga Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat digegerkan penemuan mayat pria tanpa busana di dalam selokan. Diduga pria tersebut mengalami gangguan jiwa dan penyakit ayan.
Jasad pria tanpa busana ditemukan warga di dalam parit di Dusun Karanganyar sedalam 1,5 meter dalam kondisi telungkup. Jasad pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari cacing. Tim SAR dan BPBD langsung mengevakuasi jasad dari selokan dan dibawa ke RSUD Dr. Raden Sujono Selong. Dari pihak keluarga diketahui pria tersebut bernama Suhaidi berusia 30 tahun. Diduga Suhaidi mengalami penyakit ayan. Sudah konfirmasi bahwa tidak akan melakukan otopsi. Jadi dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan karena dalam beberapa waktu lalu memang sering mengalami gangguan ayan dan juga ada kondisi gangguan dari kejiwaan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata tajam di Balikpapan, Kalimantan Timur terekam kamera CCTV. 4 orang pelaku menyekap pemilik rumah dan berhasil menggondol perhiasan serta uang milik korbannya. Aksi perampokan sebuah rumah mewah di klaster Windsor, Balikpapan Baru terekam kamera pemantau CCTV. 4 orang pelaku bersenjata tajam berhasil merangsek masuk ke dalam rumah usai melewati tembok belakang setinggi 5 meter. Pelaku menyekap pemilik rumah dan beraksi menjarah harta benda korban. Setelah pelaku kabur, korban yang berhasil membebaskan diri melapor ke petugas keamanan. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP. Dugaan pelaku dari rumah belakang korban, dari pinggir jalan memanjat pagar pembatas perumahan, kemudian masuk dari belakang rumah korban. Berapa lama proses dalam disekap? Nggak lama, sekitar 1 jaman. Berbekal rekaman kamera pemantau dan keterangan korban, kini polisi tengah mengejar pelaku. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Tidak hanya barang berharga yang menjadi incaran, sebuah gerobak sampah yang berada di pinggir jalan turut digondol kawanan pelaku kejahatan. Aksi yang dilakukan 2 pengendara motor ini pun terekam CCTV. Dua orang yang tengah beraksi mencuri gerobak sampah di pinggir jalan di Kelurahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Aksi pencurian gerobak sampah diketahui terjadi pada Sabtu pagi saat belum banyak warga yang beraktivitas. Pelaku terbilang cukup nekat lantaran gerobak sampah milik petugas kebersihan komplek dalam keadaan dikunci dengan menggunakan rantai dan digembok. Dia ngelihat, dia pas mau olahraga, dia ngelihat ada orang nunggu di luar katanya. Pas saya buka pintu, saya langsung balik ke pos. Nggak taunya yang punya gerobak itu jam 6:30 kesini udah nggak ada gerobak. Teman saya pas pulang jam 6 lewat ini katanya udah nggak ada itu Gerobaknya udah nggak ada. katanya nggak ada orang itu, bilangnya begitu. Berapa orang bang yang bawa gerobak itu? 2 orang. 2 orang ya? Iya, dia naik motor. Jajaran Polsek Pulau Gadung sudah mendatangi tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian juga menyarankan agar pemilik gerobak melaporkan kejadian ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Residivis pencurian di kompleks perumahan di Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus. Pelaku yang sempat sembunyi di dalam tandon penampungan air terekam kamera pengawas. Paling kan? Nah, kayak itu Kak. Aksi Udiansyah terekam kamera pengawas Kompleks Perumahan Kedamaian Permai 2 di Jalan Residen Abdul Rozak, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Gerak-geriknya diketahui petugas keamanan, pelaku mencoba naik ke atap rumah warga, bahkan bersembunyi di dalam tandon penampungan air. 3 jam berupaya kabur, Udiansyah akhirnya berhasil diamankan warga dan petugas keamanan. Kita suruh turun, dia nggak mau. Jadi seluruh atas rumah itu diputarnya lari. Jadi kita kejar, udahlah hampir 3 jam kita kejar di atas rumah itu. Dapatnya di mana Pak? Kau masuk dari mana?
Di hadapan petugas, pria 42 tahun ini mengaku sudah beraksi 3 kali di perumahan yang sama. Sebelumnya, ia berhasil mencuri laptop dan pakaian warga. Pelaku terancam pasal 362 Junto 53 KUHP, tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan pemberatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pasien COVID-19 tewas di teras rumah saat jalani isolasi mandiri. Informasinya akan hadir sesaat lagi bersama rekan saya, Fandi Hasib.